Also press this bell icon. Kerajaan Kendan merupakan sebuah kerajaan kecil yang bersifat keagamaan. Nama Kendan diambil dari nama sebuah bukit berjarak sekitar 500 meter dari stasiun Nagreg, sebelah tenggara Cicalengka sekarang. Pada kaki bukit tersebut, terdapat sebuah kampung yang Kendan di wilayah Desa Citaman, Kecamatan Cicalengka sekarang. Di daerah itulah lokasi kerajaan ini berdiri. Kendan berasal dari kata kenan, yaitu sejenis batu cadas yang berongga, dan di dalamnya mengandung kaca atau batu beling yang berwarna hitam, yang biasa disebut dengan nama batu obsidian. Raja pertama Kendan, Sang Hyang Resi Guru Manikmaya, datang dari Jawa Timur dan ia berasal dari keluarga Calan Kayana, India Selatan. Resi Guru Manikmaya menikah dengan Tirta Kencana Putri Maharaja Suryawarman, penguasa ketujuh Tarumanegara. Kerajaan Kendan berdiri sekitar tahun 546 Masehi dan berakhir pada tahun 612 Masehi. Kerajaan Kendan merupakan sebuah kerajaan yang memerdekakan diri dari Kerajaan Tarumanegara, kerajaan tertua di Nusantara di abad ke-6. Kerajaan Kendan dipimpin oleh seorang Raja Resi Guru Manikmaya. Resi Guru Manikmaya membawa dan menyebarkan agama Hindu di Jawa. Oleh karena itu, ia dihadiahi daerah Kendan, suatu daerah perbukitan Nagreg di Kabupaten Bandung, lengkap dengan rakyat dan tentaranya. Berdiri pada tahun 536 Masehi, masa 536 sampai 597 Masehi, yang berlokasi di Gunung Sanghyang Anjung, Desa Nagreg Kendan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Terlebih, Sang Resi Guru Kendan itu seorang Brahmana ulung yang telah banyak berjasa terhadap agama. Siapapun yang berani menolak Resi Guru Kendan akan dijatuhi hukuman mati dan kerajaan akan dihapus. Suryawarman tidak hanya melanjutkan kebijakan politik ayahnya yang memberikan kepercayaan lebih banyak kepada raja daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri, melainkan juga mengalihkan perhatiannya ke daerah bagian timur. Dalam tahun 536 Masehi misalnya, Manikmaya menantu Suryawarman mendirikan kerajaan baru di Kendan, daerah Nagreg antara Bandung dan Limbangan Garut. Sedangkan putra Manikmaya tinggal bersama kakeknya di ibu kota Tarumanegara dan kemudian menjadi panglima angkatan perang Tarumanegara. Perkembangan daerah timur menjadi lebih berkembang ketika cicit Manikmaya mendirikan kerajaan Galuh dalam tahun 612 Masehi. Selanjutnya pada tahun 561, untuk kerajaan Tarumanegara dilanjutkan kekuasaan oleh putranya, Kertawarman. Ialah seorang kerajaan Tarumanegara yang kelaparan yang mewarisi bapaknya, Suryawarman, yang mengangkat pada tahun 561 dan memerintah selama 67 tahun antara 561 sampai 628. Ada juga raja-raja yang pernah bertahta di kerajaan Kendan. Pertama yaitu Raja Manikmaya pada tahun 536 sampai 568 Masehi. Yang kedua yaitu Raja Putra Suraliman 568 sampai 597 Masehi. Yang ketiga yaitu ada Raja Kandiawan pada tahun 597 sampai 612 Masehi. Yang terakhir yaitu Raja Wetikendayun pada 612 sampai 702 Masehi. Saat Raja Wetikendayun dinobatkan menjadi Raja Kendan pada 612 Masehi untuk menggantikan ayahnya, ia justru memindahkan ibu kota kerajaan ke wilayah Galuh. Pemindahan ibu kota ini juga menandai perubahan nama kerajaan Kendan menjadi Galuh. Di saat yang sama, kerajaan Tarumanegara yang kala itu diperintah oleh Tarusbaya sedang bergejolak. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Wetikendayun untuk melepas kerajaan Galuh dari Tarumanegara. Hal ini menjadikan Wetikendayun sebagai raja terakhir Kendan sekaligus pendiri kerajaan Galuh. Seiring dengan itu, Kendan juga berubah menjadi kerajaan Galuh, kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, sebagai sama-sama pewaris kekuasaan Tarumanegara berbagi wilayah.
Kerajaan Sunda menguasai tlatah Sunda bagian barat dengan pusat kota di Bogor, sedangkan Kerajaan Galuh berkuasa atas bagian timur dengan ibu kota Ciamis. Dengan demikian, riwayat Kendan sebagai kerajaan pun berakhir, digantikan Kerajaan Galuh yang kelak bergabung dengan Kerajaan Sunda yang dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran di bawah kekuasaan Sri Baduga Maharaja pada 1482 sampai 1521 Masehi.